Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan melakukan analisa terhadap toko kripto ya teman. Nah jadi seperti yang kamu ketahui, toko kripto ini merupakan suatu platform di mana kamu bisa melakukan yang namanya jual beli, kemudian investasi cryptocurrency, dan cryptocurrency yang tersedia di sini ada lumayan banyak juga ya teman. Nah kalau misalnya kemarin kita udah membahas mengenai ajaib, terus juga membahas mengenai peluang di mana kamu bisa beli kripto. Nah kalau misalnya toko kripto ini adalah platform yang benar-benar wallet di mana kamu bisa narik cryptocurrency-nya ke wallet lain juga ya teman. Nanti mungkin di video-video berikutnya aku bakal tunjukin gimana caranya. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita menggunakan suatu platform, langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah yang tentunya kita harus lakukan adalah kita harus mengecek legalitas dari platform tersebut. Kita harus cek apakah toko kripto ini udah legal dan berlisensi beroperasi secara resmi di Indonesia. Nah, cara ngeceknya gimana? Seperti biasa, kamu tinggal perlu ke halaman Bapepti ya, teman. Nah, kalau misalnya kamu pengen ngecek P2P lending, itu kan biasanya kamu ngeceknya di OJK. Kamu pengen ngecek bank, itu juga di OJK. Kalau misal kamu pengen cek mengenai platform yang menjual kripto seperti ini diregulasinya oleh Bapepti. Jadi kamu perlunya ke halaman website Bapepti ya. Kalau kamu bingung, kamu tinggal ketik Bapepti di Google ya, kan? Nah, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini. Ini merupakan website dari Bapepti dan ini merupakan website pemerintah ya. Kamu bisa baca di sini bapepti.go.id. Go itu artinya government ya, kan? Nah, kalau misal kamu lihat di sini, ini ada banyak banget artikel. Gimana cara untuk ngecek suatu platform itu oke atau enggak? Caranya kamu tinggal ke bagian pelaku pasar ini ya, kan? Kamu bisa cek ada banyak banget di sini, ada pialang berjangka yang dicabut izinnya, wakil pialang berjangka, macam-macam. Nah, kalau misal kamu pengen ngecek suatu platform resmi atau enggak menjual kripto, kamu bisa cek ke bagian ini, pedagang fisik, calon pedagang fisik aset kripto. Kamu tinggal klik di sini. Setelah kamu klik, nanti di sini ada list semua perusahaan-perusahaan yang menjual kripto secara resmi di Indonesia ya, kan? Kalau misalnya sebelumnya kita udah cek ajaib kan PT Kagum Teknologi Indonesia. Ini udah ada di sini ya. Nah, sekarang kita bakal cek apakah toko kripto ada. Kamu tinggal ke bagian paling bawah, di sini kamu sort jadi 50 aja supaya semuanya langsung ditampilin di halaman ini. Karena untuk saat ini hanya ada 25 platform untuk menjual kripto secara resmi ya, teman. Ya, kita tinggal klik Ctrl F di sini, kemudian kita ketik toko kripto. Nah, di sini kamu bisa lihat PT Aset Digital Berkat. Kemudian ini adalah nomornya. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, dari tanggal izinnya tuh di tanggal berapa? 2019 November 21. www.tokokripto.com. Kemudian ini alamatnya. Dari sini aja kita bisa simpulin bahwa toko kripto ini udah merupakan platform resmi yang udah memiliki izin dari Bapepti. Yang artinya, kamu boleh banget menggunakan platform ini untuk melakukan yang namanya jual beli cryptocurrency ya, teman. Nah, bahkan sebenarnya dari semua platform cryptocurrency yang paling aku sering pakai sampai saat ini adalah di toko kripto ini. Jadi aku sangat rekomendasi kalau misal kamu pengen mulai, kamu boleh coba dulu toko kripto ya, teman. Tapi mungkin di video berikutnya nanti aku bakal bahas perbandingannya dengan platform-platform lain juga ya, teman. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu. Nah, mungkin kita sekarang bakal langsung cek ke websitenya aja ya. Kamu bisa cek ke websitenya di tokokripto.com. Di sini kamu bisa mendapatkan banyak informasi mengenai toko kripto. Dan bahkan sebenarnya di websitenya ini kamu bisa langsung melakukan jual beli cryptocurrency ya. Bahkan sebenarnya sejujurnya aku lebih rekomendasi kalau misal kamu pengen jual beli, malah lebih bagus menggunakan website ketimbang HP. Kalau menurut aku di HP masih kalah canggih dengan yang di komputer ya, teman. Menurut aku lebih lancar yang di komputer ini. Tapi kamu bisa sesuaikan lagi, nanti kamu bisa coba keduanya. Seperti biasa kamu perlu untuk membuat akun dulu, dan di sini ada KIC tingkat 1 sama KIC tingkat 2. Nah, cara ceknya gimana? Kamu tinggal perlu login dulu. Bagi kamu yang belum punya akun, kamu bisa membuat akun dengan sangat mudah ya, teman. Aku pribadi juga waktu itu, ini udah lama banget sih, aku buka akun sekitar beberapa tahun lalu. Itu aku prosesnya nggak nyampe 1 hari itu udah beres ya, teman. Seperti biasa kamu perlu KTP karena kamu untuk buka akun, kamu juga perlu nanti untuk foto KTP kamu. Nah, di sini ada KIC tingkat 1 sama KIC tingkat 2. Di sini aku udah beresin KIC tingkat 1. Tapi kalau menurut aku pribadi, KIC tingkat 2 ini hanya untuk kamu yang pengen menaikkan limit transaksi kamu ya. Jadi bagi kamu yang transaksinya super duper gede, ya kamu boleh menggunakan KIC tingkat 2. Tapi kamu perlu upgrade, dan di sini kamu perlu untuk mengupload formulir pernyataan sumber kekayaan di sini untuk memastikan bahwa kamu nggak cuci uang atau apapun itu ya, teman. Jadi bagi kamu yang transaksinya gede, kamu boleh beresin KIC tingkat 2. Di sini juga kamu perlu update dokumen bukti kekayaan. Ini untuk memastikan kita nggak menggunakan platform ini untuk money laundering atau apapun ya, teman. Cuma kalau aku pribadi, karena transaksi aku belum gede, jadi aku hanya beresin di KIC tingkat 1. Nah, kalau misalnya kamu ke halaman awal ini, di sini udah ada list-list cryptocurrency yang ada di toko kripto ini ya, teman. Ini ada banyak banget, kamu bisa cek. Kalau misalnya kamu ke bagian lihat exchange, nah di sini ada lengkap banget ya, ada berbagai macam, ada BTC, ETH, USDT, BNB, BUSD, sampai banyak banget ya, teman. Ini kamu
kamu bisa lihat. Kemudian ini merupakan harga terakhirnya, perubahan 24 jam, tertingginya selama 24 jam, ini bisa kamu setting. Dan kalau misalnya kamu pengen jual beli, nanti kamu bisa ke bagian pertukaran ini ya teman. Nah tapi nanti mungkin ini kita bakal bahas di video-video berikutnya. Untuk hari ini kita lebih bahas ke toko kriptonya dulu ya teman. Nah kalau misalnya kamu pengen dapat informasi lengkap, kamu bisa ke bagian bawah, kemudian kamu klik ke bagian tentang perusahaan ini ya teman. Di sini kamu bisa mendapatkan detail mengenai perusahaannya. Kalau misalnya kamu bingung, kamu bisa ganti ke bahasa Indonesia. Nah di sini kamu bisa lihat ya, kami membangun ekosistem kripto yang pertama dan salah satunya di Indonesia. Visi kami aset digital didukung oleh teknologi blockchain yang akan membawa efisiensi, transparansi, dan peluang setara dengan menciptakan ekosistem terbuka. Terus ini kemudian misinya, di sini juga ada detail-detailnya. Di sini kamu bisa lihat bahwa toko kripto saat ini udah digunakan oleh lebih dari 2 juta pengguna ya. Ini jumlahnya banyak banget teman. Trading value-nya udah lebih dari 120 juta dolar. Berarti itu setara 1,5 T lebih ya teman. Tapi aku cukup yakin angka ini akan terus bertambah karena penggunanya juga pasti bertambah terus ya. Ini juga fitur-fitur yang bisa kamu akses, toko Scholar, toko Launchpad, toko Mall, toko News, Cryptocity, toko Insight, toko Crypto Campaign, toko Care, ada banyak banget fitur-fiturnya teman. Nah di sini kalau misalnya kamu klik nih, mungkin kamu bakal dibawa ke halaman toko kripto lagi. Di sini kamu juga bisa lihat siapa aja manajemen di baliknya. Nah ini perjalanan toko kripto ya, dari 2018 di official launch, kemudian 2019 became the first registered crypto exchange platform. Nah di sini kamu bisa lihat ya, toko kripto itu merupakan platform yang di backup oleh Binance, di mana Binance itu merupakan salah satu platform cryptocurrency paling besar di dunia. Jadi sebenarnya Binance itu oke, cuma kalau misalnya secara legalitas sebenarnya belum legal di Indonesia ya, karena kalau misalnya kita cari nih, kamu nggak bisa menemukan Binance ya, tapi kamu bisa menemukan toko kripto, yaitu PT Aset Digital Berkat. Tapi kalau misalnya kamu nyari Binance, itu nggak ada ya man. Nah tapi satu hal yang pasti adalah toko kripto itu di backup oleh Binance. Jadi kalau misal kamu pengen trading secara resmi di Indonesia, ya kamu menggunakannya toko kripto. Tapi kalau misal kamu pengen transfer wallet kamu dari toko kripto ke Binance, itu sebenarnya bisa juga sih. Nanti mungkin aku bakal bahas di video-video berikutnya ya. Kemudian di sini toko token as Indonesia's first DeFi initiative. Kemudian 2020 toko kripto keluarin platform mobile-nya. Kemudian di sini juga udah mulai ada TKO. TKO itu koin untuk toko kriptonya ya teman. Aku pribadi juga pernah megang toko kripto dan aku juga pernah menggunakannya untuk staking ya teman, untuk ngetes waktu itu. Nah ini alamat kantornya, kamu bisa dapat detailnya di sini ya teman. Nah kemudian kalau misal kamu ke bagian pertukaran, di sini adalah tempat kamu melakukan yang namanya trading. Kamu bisa jual beli di sini. Nanti mungkin aku bakal bahas di video berikutnya ya teman. Kalau misalnya bot ini aku sama sekali belum pakai. Kalau misalnya toko news ini adalah tempat di mana kamu bisa mendapatkan informasi mengenai berita-berita mengenai cryptocurrency ya teman. Jadi pastinya mereka juga ada artikel di sini. Kamu bisa lihat news.tokocrypto.com, ada banyak banget artikel. Kalau misalnya kamu punya waktu, kamu pengen baca-baca dan pelajari lebih lanjut mengenai cryptocurrency, kamu juga boleh baca-baca di sini. Aku pribadi juga masih belum jago dalam investasi cryptocurrency, makanya aku masih sedang belajar juga ya teman. Kemudian toko token ini ada Tokoscape dan toko Mall. Ini sepertinya ekosistem yang diciptakan oleh toko kripto ini ya teman. Kamu bisa baca, toko Mall itu untuk jual beli NFT, toko Care itu untuk pendanaan. Terus juga kamu bisa ikutin berbagai macam event. Ini ada, mereka cukup aktif dalam rangka menghidupkan komunitasnya. Kamu bisa lihat di sini ada banyak banget promo yang mereka berikan. Biasanya sih seperti itu teman. Cuma aku pribadi jarang untuk menggunakan promo-promo tersebut. Kalau misalnya kamu ke bagian edukasi, ini buat kamu yang pengen belajar lebih lanjut mengenai toko kriptonya. Kamu bisa ke websitenya, kamu bisa ke channel YouTube-nya langsung ya teman. Nah kemudian kalau kamu ke bagian sedang berlangsung ini merupakan event-event yang ada di toko kripto juga. TKO Lock, campaign, tas harian. Kalau misalnya kamu ke bagian tas harian di sini, nah ini kamu bisa lihat ya, kalau misalnya kamu clearin misi-misi ini, nanti kamu bisa dapat beberapa hadiah koin-koin TKO. Hadiahnya mungkin nggak terlalu besar ya teman, cuma kalau misalnya kamu lagi iseng pengen manfaatin promo ini, lumayan juga sih kalau misalnya kamu bisa manfaatin. Cuma aku pribadi jarang banget tuh memanfaatkan event-event ini ya teman. Kemudian di sini juga ada campaign ini pastinya promo-promo yang lagi berlangsung. Seperti biasanya platform seperti ini, mereka kalau misalnya lagi menjaring user, pasti mereka bakal mengeluarkan promo-promo. Kamu bisa pelajari banyak promo yang ada di sini ya teman. Nah TKO Lock ini yang aku bilang aku pernah menggunakan sebelumnya. TKO Lock ini sistemnya seperti staking, di mana kita naruh uang, kemudian nanti TKO kita akan menghasilkan lebih banyak TKO lagi ya teman. Jadi istilahnya kita seperti investasi, tapi investasinya cryptocurrency. Nah, kamu bisa lihat di sini aku pernah coba waktu itu menaruh 20 TKO, terus aku mendapatkan sekitar 0,056 TKO. Kamu bisa lihat ya. Itu pun aku taruhnya cuma 1 minggu ya teman. Aku cuma ngetes waktu itu apakah bener itu bisa menghasilkan. Jawabannya adalah benar, emang bisa menghasilkan cryptocurrency lagi. Cuman yang kita perlu pertanyakan adalah di saat kita udah berhasil menghasilkan
menghasilkan lebih banyak TKO, harganya bakal jadi gimana ya teman? Benar banget sih, jumlah TKO kita bisa bertambah, tapi kalau misalnya walaupun jumlah TKO kita bertambah, tapi secara value atau secara harga atau nilai dari suatu kripto tersebut menurun, ya sebenarnya sama juga ya teman. Maka dari itu, kalau misalnya untuk aku pribadi, aku masih belum staking banyak di aset-aset kripto seperti ini ya teman. Kalau misalnya kamu cek di channel ini, mungkin asetku lebih banyak yang aku taruh di saham, aku taruh di P2P lending, dan aku taruh di reksadana dan platform lainnya. Karena kalau misalnya instrumen lain biasanya lebih ada underlying aset, lebih ada nilai di balik suatu instrumen tersebut ya teman. Kalau misalnya kamu membeli saham, itu kan artinya kamu membeli kepemilikan sebuah perusahaan. Kalau misalnya kamu investasi P2P lending, itu kan artinya kamu meminjamkan uangmu untuk membeli invoice financing lah, atau bond, atau untuk kredit pinjaman konsumtif dan sebagainya teman. Tapi kalau menurut aku pribadi, tetap nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen menginvestasikan sebagian uangmu di cryptocurrency. Cuma kalau aku pribadi, aku masih belum investasi porto yang besar di instrumen sepertinya kan. Per saat ini asetku di cryptocurrency itu jumlahnya masih di bawah 1% dari keseluruhan porto. Nah, kalau misalnya kamu udah login, nanti di sini kamu bisa buka untuk saldo kamu ya teman. Nah, di sini kamu bisa cek saldo, setoran, penarikan. Kalau nih setoran ini buat kamu melakukan top up, penarikan ini kalau misal kamu mau melakukan WD, terus kalau misal saldo ini adalah tempat kamu mengecek semua token kepemilikan kamu. Nah, di sini aku udah kosongin semua saldoku. Nanti di video berikutnya kita bakal coba untuk top up dan coba untuk melakukan pembelian cryptocurrency ya teman. Aku bakal tunjukin di video berikutnya. Nah, kamu juga bisa lihat riwayat setoran dan penarikan, riwayat distribusi. Kalau pesanan, ini adalah order yang sedang kamu lakukan. Jadi ini sistemnya sama seperti saham. Kalau misal kamu melakukan suatu pembelian, kalau kamu nggak hajar kanan atau kamu nggak beli di harga yang tersedia orang lagi jual, itu artinya kamu harus ngantri dulu ya teman. Misalnya orang jual di harga paling rendah di X. Kalau misalnya kamu nggak beli di harga X, kamu belinya di harga X-1, ya otomatis nanti kamu bakal ngantri dulu. Sama seperti kamu melakukan transaksi saham. Kita bakal bahas di video berikutnya. Nah, kemudian di sini kalau kamu bingung, kamu juga bisa atur bahasanya menjadi Indonesia ya teman. Kamu tinggal klik di bagian ini. Nah, kalau misalnya kamu lihat di bagian wallet, di sini kamu bisa cek ya, koinnya tuh ada banyak banget teman-teman. Makanya ini aku bilang merupakan salah satu platform yang paling lengkap juga. Dan kamu bisa lihat ada banyak banget. Terus yang oke-nya lagi adalah kalau misalnya kamu punya kripto atau punya token di platform ini, kamu bisa menarik ke wallet lainnya teman. Nanti aku bakal ajarin gimana untuk cara menarik ke wallet lainnya teman. Kalau misalnya kamu beli di Ajaib, kamu beli di Peluang, itu setahu aku nggak bisa untuk melakukan hal seperti ini teman. Jadi kalau misalnya kamu pengen investasi yang khusus buat cryptocurrency aja, kamu lebih direkomendasikan untuk menggunakan toko kripto ini teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah toko kripto ini udah merupakan platform yang oke banget untuk kamu gunakan sebagai alat untuk membeli cryptocurrency ya teman. Bagi kamu yang pengen daftar di toko kripto, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu bisa mendapatkan bonus komisi dari fee trading juga ya teman. Nah, terus nanti di video berikutnya kita bakal coba untuk melakukan transaksi di toko kripto ini ya teman. Bagi kamu yang baru mampir, kamu juga boleh cek ke bagian playlist channel ini. Aku udah siapin berbagai macam platform investasi yang udah aku review ya teman. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.